dalam bahasa pemrograman, nah akan diubah oleh compiler, ya. Ada yang jenis compiler tergantung bahasanya. Ya, kenapa ada angkat tangan? Kenapa? Duka, sih? Siapa tadi? Atau absennya seperti biasa ya. Tadi diinformasikan dari host absen itu seperti biasa lewat Google Form. Ada yang nanya absen ya. Nah, kemudian ada beberapa aturan lain yang tentunya Lukman kenapa? Lukman kenapa? Ada apa? Silakan. Ini masih ada nama. Ada yang angkat tangan tadi, Lukman. Ada masalah? Suara saya gimana? Sinyal, Bu. Oh, mungkin dia sinyalnya ya. Oke, sinyal, Bu. Nggak bagus, Bu. Sinyalnya? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa lah. Nanti pelajari kalau kurang jelas, yang sinyalnya kurang baik ya. Ya mungkin kan sinyalnya bergantung cuaca, tempat, lingkungannya, pasti beda-beda ya. Kalau suaranya kurang baik, terdengarnya, nanti pelajari dari materi aja, tanya ketua kelasnya yang di grup ya. Tanya ketua kelasnya, mana materi algoritma saya. Oh, di absennya nama dosennya Rini Astuti. Cari algoritma pemrograman. Nama dosennya Rini Astuti. Oh iya. Nama saya Rini Astuti ya. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu, Oh, namanya belum ada. Iya, Bu. Mata kuliahnya ada? Iya, belum ada mata kuliahnya. Kayaknya ada. Oh, mata kuliahnya ada. Oh, nanti saya informasikan ke host ya. Host Irfan. Jangan-jangan ditinggal. Iya, Ibu, iya, ya. Ibu. Host. Iya, Ibu. Irfannya sedang ada. Siapa ini? Fadil, Bu. Ya. Fadil. Itu mereka mau absen tapi nggak ada nama saya, katanya tolong ya di. Oh iya, apa? boleh, Bu. Di Google Form-nya. Ya, makasih. Iya, Bu. Nama mata kuliah ada tapi nama dosennya nggak ada. Nah ya, kemudian kita lihat aturan yang berlaku umum. Yang berlaku umum ya. Jadi kita nggak lihat apa bahasanya. Nah ini harus diawali dengan huruf, tidak boleh dengan angka atau simbol di awalnya ya. Contohnya kan seperti angka atau simbol, misalkan plus dulu. Terus tidak menggunakan simbol kecuali garis bawah. Garis bawah boleh di penamaan ya. Sebaiknya tidak terlalu panjang, meskipun tidak dibatasi. Ini boleh sampai 30-an ya panjangnya. Tapi kan panjang-panjang buat apa? Menyulitkan diri sendiri ya. Kalau kita programmernya juga, apalagi nanti mau diperbaiki, misalkan programnya mau diperbaiki oleh orang lain, namanya panjang-panjang, menuhin memori ya. Tidak boleh mengandung spasi. Nah ini kalau kayak gini ada spasi nggak boleh. Nanti kalau diprogram, dijalankan juga langsung ketahuan sintak errornya ya. Terus harusnya nih sebaiknya kalau kita memberi nama itu ada maknanya ya. Untuk variabel nama ya pakai nama, jangan A B C D atau X Y Z atau apa sembarang. Nanti juga menyulitkan ketika dikompilasi itu ada error. Sehingga aduh errornya di bagian mana ya, nama variabelnya juga susah. Aturan lainnya bisa nanti sesuaikan dengan bahasa yang kita pakai.
bahasa yang dipakai ya. Kalau kita nanti pakai Python ya berarti aturan yang berlaku di Python penamaan variabel. Nah, itu ya untuk variabel. Jadi sekarang setiap variabel itu punya jenis. Jadi nama udah jelas ya. Namanya harus huruf, punya maknanya, tidak ada spasi, hanya boleh simbol garis bawah. Ini contoh pemberian nama pada variabel. Ini bentuk umumnya. Variabel 1 dikasih isi datanya, misalkan ini namanya Simon ya. Tanda panah ke kiri itu menunjukkan diisi dengan atau ya sama dengan kalau nanti di pemrograman ya. Nih jarak, ini variabelnya ya. Kemudian diisi dengan ini angka, ini string atau karakter teks ya, bentuk atau tipe data teks. Kemudian ini variabel rentang. Nah, kalau seperti ini namanya ekspresi ya. Tuh, ekspresi. Kalau terputus ya mohon maaf tuh. Di sini juga kurang stabil nih. Padahal biasanya kalau nggak hujan sih stabil-stabil aja di sini. Kita lanjutkan ya. Itu variabel ya, sudah jelas. Nah, nanti ada review lagi. Yang kedua adalah tipe data, yaitu atribut klasifikasi data. Jadi untuk mengelompokkan data, karena data kan banyak jenisnya ya, ada yang angka, ada yang huruf, dan sebagainya. Jadi itu tipe data, atribut klasifikasi data yang menentukan jenis nilainya, jadi nilai data ya, yang nanti digunakan dalam memecahkan masalah. Ada 2 kategorinya, tipe data dasar, yang seperti tadi angka, ini yang asli dasar tuh ya. Angka ada jenis integer itu bulat, ada jenis float atau pecahan ya, real, ada jenis teks, string, alfanumerik. Nah, kalau teks itu bisa termasuk simbol-simbol ya, jenis datanya. Ada juga boolean. Boolean itu logik. Jadi isi datanya hanya berupa angka 0 atau 1, yes or no, ya atau tidak, itu boolean. Terus yang kedua ada tipe bentukan, kombinasi dari sini. Jadi programmer atau pemrogram bisa mendefinisikan tipe sendiri. Nah, ini tipe bentukan. Ada nanti bentuknya array atau larik ya. Array itu deretan data atau record data-data yang isinya berbagai jenis field. Ini kalau record ya. Nah, bisa mendefinisikan sendiri si programmernya. Misalkan tipe data hari. Nah, dia tulis hari itu Senin sampai Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah, dia membuat bentuk sendiri ya. Itu contoh tipe data bentukan. Ini nanti dipelajari lebih lanjut ya ketika pembahasan array. Terus, nah di sini kita lihat pengelompokan dari tipe data dasar ya. Untuk yang boolean itu tadi kan logik. Nah, ini isi datanya hanya benar salah 0 atau 1 ya. Nih, operator yang dipakai di sini operator logika atau relasi. Ada and, or, not, XOR, equal ya, dan seterusnya. Tuh, ini operatornya. Nanti kita bahas di operator juga ya. Terus ada data numerik. Misalkan di sini integer. Nah, isinya berupa semua bilangan bulat. Jadi nggak ada pecahan ya.
baik positif, negatif, 0. Nah, itu masuk kategori ini, integer. Operasi yang bisa dipakai ada aritmatik, plus minus, kali, bagi, modulus, divide. Nah, tergantung dari ini sih, ini ya. Modulo itu sisa hasil bagi. Kalau div ya pembagian, absolut ya ini dimutlakkan. Jadi apapun bilangannya, mau minus, mau positif, kalau dimutlak ya jadi positif ya. Terus operator yang bisa dipakai di numerik adalah relasional. Lebih besar, lebih kecil, tidak sama, sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, itu operator relasional ini ya. Ada lagi jenis numerik yang pecahan ya, namanya float atau real. Datanya bilangan pecahan, dipisahkan oleh tanda titik ya, desimalnya. Untuk proses komputer jangan pakai koma, ingat ya, karena koma ya kalau koma itu di kita, kalau komputer karena internasional ya pakai titik ya. Operasinya sama ya, kalau numerik hampir sama. Ada lagi tipe yang alfanumerik ya, atau teks, karakter, semua data-data karakter ya. String, kalau string itu sebetulnya bisa isinya lebih dari 1 digit. Kalau karakter biasanya 1 digit. Tapi dalam algoritma ini dianggap satu jenis aja. String kalau seperti ini nanti acuannya ke bahasa pemrograman ya. Jadi tipenya alfanumerik atau string ya, baik 1 huruf atau 1 digit maupun banyak. Nah, waktu tipe data ini ketika diterapkan dalam bahasa pemrograman, mungkin nama penulisannya disesuaikan ya, seperti yang tadi, apakah char, string, ada lagi varchar, varchar ya, tergantung bahasanya itu. Tapi kalau di algoritma kita hanya ada 3 ya yang dasar, numerik, boolean, atau ini teks ya, tuh, string. Yang selanjutnya adalah konstanta. Konstan, tuh, konstan itu artinya tetap ya. Konstanta jadi tetapan. Jadi kalau variabelnya konstan artinya nilainya tetap. Konstanta atau tetapan adalah suatu nilai yang tetap berlawanan dengan variabel yang nilainya berubah-ubah. Jadi kalau pakai konstanta, misalkan untuk menghitung rumus apa ini, lingkaran ya, luas lingkaran, pasti dibutuhkan nilai konstantanya. Nah, nilai konstanta ini juga bisa dipakai untuk koefisien mungkin ya di depan. Nilainya tidak bisa diubah selama proses di program, proses tersebut ya. Nah, inisialisasinya biasanya dilakukannya sekali di awal ya. Kalau di akhir nanti dianggap 0 karena tidak didefinisikan. Makanya kalau di algoritma atau program ada bagian blok deklarasi. Nah, itu adalah untuk mendefinisikan atau mesen lah, mesen tempat ya di memori, mau pakai variabel apa aja, mau pakai konstanta apa aja. Nah, itu perlu dideklarasikan dulu di bagian awal, bagian deklarasi. Makanya ada bagian deklarasi, bagian judul kan ya. Algoritma itu ada 3 bagian, dan bagian deskripsinya atau algoritmanya. Tuh. Contoh penulisan konstanta ya seperti ini. Ditulis cons, ini sebetulnya cons ini adalah untuk memastikan tipenya tipe konstanta ya. Jadi ini variabelnya, ini tipe datanya. Gravitasi misalkan nilainya sekian. Kemudian nilai itu diisi 100. Ini konstan. Jadi buat nilai ujian maksimum kan 100 ya, nggak bisa lebih dari 100 contohnya seperti itu.
Kalau tipe boolean, misalkan nih nama variabelnya pilih, jenisnya boolean. Pilihan yang di konstanta, pilihan yang kalau dia sama dengan pilih berarti sama dengan benar, true. Kalau tidak sama dengan pilih ya berarti false. Boolean hanya punya 2 nilai ya. Konstanta variabel tipe sudah. Ya. Nah, tinggal operator. Sampai sini dulu, barangkali akan ada pertanyaan sebelum dilanjutkan supaya nggak terlalu banyak nanti ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Boleh ya, kalau mau di off silahkan. Tapi kalau nanti bertanya, buka videonya supaya saya tahu mukanya, jangan muka hewan ya. Mana ada nggak? Kalau tidak ada, Ibu ini, ya silahkan. Sri boleh bertanya Boleh. nggak, Bu? Boleh, Itu Sri yang bagian- Hartati. Nggih, Ibu, izin bertanya ya, Bu. Itu Boleh. yang di bagian tabel pengelompokan tipe data dasar pada algoritma itu gimana ya, Bu? Kurang paham di bagian pertamanya. Bentar. Ya, yang tabel pengelompokan, Bu. Tabel Terima kasih, Bu. pengelompokan. Oke. Iya, di tabel pengelompokan tipe data. Sebentar. Reviews. Ini apa maksudnya? Bentar. Ini tabel pengelompokan tipe data dasar. Ini tipenya. Iya. Tipenya kan ada boolean, numerik, gitu ya. Sama alfanumerik. Ini yang kita bahas tipe data dasar. Terus nama tipenya, ciri-cirinya, ini dia kan ada namanya ya. Kalau boolean cuma satu. Kalau yang numerik, namanya bisa integer, bisa real, atau float ya. Nama tipe datanya. Jadi kalau integer, jenisnya apa? Isinya adalah bilangan bulat. Itu domain, itu isi dari data integer ya. Ini tipe umum, ini yang paling kiri. Tipe umumnya, karena kan hanya ada angka tadi ya. Angka, huruf atau teks, dan ini boolean logika. Logika benar, logika salah gitu. Yang ditanyakan tipe ini, yang paling kiri. Jelas. Mana yang belum jelasnya, yang bagian mana? Di bagian ini, Bu, operator yang digunakan. Operator itu nanti yang bagian ketika beroperasi. Jadi misalkan nih mau bikin rumus ya. Rumus. Nah, rumus itu misalkan kalau belanja rumusnya apa? Jumlah kali harga ya. Nah, itu operatornya pakai aritmatik. Itu operator tuh dipakai untuk ekspresi nanti di algoritma. Oh, jadi itu operasinya ya, Bu. Berarti kalau hasilnya berarti dari tipe yang di awalnya, ta, Bu? Iya, dari tipe awalnya. Dia tipenya harus nih yang numerik. Bisa ini yang diterima, boolean itu ya? Ya, bisa diterima untuk operator ini. Kalau yang boolean untuk operator ini, misalkan ya, tadi contohnya variabel boolean itu apa? Pilihan. Pilihannya benar. Kalau not, pilih artinya not benar, yaitu false. Hanya ada 2 ini kalau boolean ya. Hanya kalau nggak benar ya salah. Terus kalau N berarti ya ada A benar, B benar. Jadi A, N, B artinya benar gitu. Di algoritma untuk operasi N itu hanya benar kalau dua-duanya benar. Ya. Di pemrograman juga sama. Kalau OR hanya salah itu atau kalau ya OR itu atau hanya salah kalau dua-duanya salah gitu ya. A dan Bu. B. Berarti pakainya logika ya, Bu? Iya, pakainya kalau boolean ini operator untuk logika ya. Boolean itu ya. Berarti biasanya kayak pakai if ya gitu, ta, Bu? Nah, kayak if, betul, betul. Tuh udah tahu dulu dari SMK. Makanya kurang paham juga. Oh, kayak gitu. Barangkali sama nggak jenisnya gitu. Oh,
barangkali ya. Kirain dulu pernah belajar pemrograman, makanya tahu if, then, atau dari materi sebelumnya ya. Enggak, Materi waktu itu sebelum- ada praktek tuh, Bu. Oh, Waktu praktek di Indramayu tuh ada kayak VLOOKUP Oh. gitu. Itu sama jenisnya ya, Bu? Iya, itu tergantung jenis tipe datanya. Nggih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, jangan malu bertanya sesat di jalan. Nanti malu bertanya sesat di jalan nyasar ya. Kalau tidak, belum ya. Kita lanjutkan ke operator ya. Operator itu notasi ya, tadi kan simbol. Jadi ada banyak. Kirim. Husni, kenapa mau nanya? Anggun, mau nanya? Kalau enggak, saya mute ya. Husni mau nanya? Kalau enggak, saya mute juga. Supaya enggak ke saya ini masuk tadi suaranya agak bising ya, maaf ya. Ditutup dulu. Di mute dulu. Tidak ada ya. Sementara itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan operator. Operator adalah notasi yang dipakai untuk melaksanakan suatu operasi terhadap data dan identifier operan. Operannya ini adalah variabelnya. Ini operasinya. Ada jenis aritmatik ya, biasanya untuk berhitung. Ini buat rumus tambah kali bagi kurang. Untuk bagi dengan bilangan bulat, nih contohnya divide ya, dari divide. Terus pembagian dengan hasil real pakai slash. Dan ada sisa bagi. Sisa bagi ini mod ya. Misalkan 10 mod 3 hasilnya 1. Sisa bagi ya. Sisa hasil bagi 10 dibagi 3. Terus ada operator relasional. Jadi ini yang aritmatik untuk tipe data numerik ya. Yang teks hanya bisa pakai tambah. Gabungan artinya. Operator relasional itu untuk membandingkan. Ini biasa juga boleh untuk variabel bertipe boolean. Bisa juga numerik ya. Tadi kan ada lebih besar atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, dan tidak sama. Tidak sama ini bisa gini, atau ini kan lebih kecil lebih besar ya, atau lebih besar lebih kecil. Yang jadinya gini. Tuh, ya. Operator logika and or not. Tadi ada juga XOR ya, exclusive OR. Yang ini yang dasarnya. N tadi ya, ada 2 variabel, misalkan pakai operator N. Hasilnya hanya benar kalau dua-duanya benar, selain itu salah. Kalau yang OR, ada 2 variabel dengan operator OR, hasilnya salah kalau dua-duanya salah, sisanya benar. Saling terbalik ya, ini berlawanan. Kalau not ya lawannya. Not true ya false, not false ya true. Tuh ya. Itu konsepnya, prinsipnya. Jadi harus dipahami prinsipnya. Jadi nanti ketika diimplementasi di praktek, di program, itu sudah paham lebih mudah ya. Tuh. Kemudian operator sudah, variabel sudah, tipe data sudah. Nah, ini perhatikan hierarki khusus untuk operator aritmatika. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat supaya logikanya sesuai. Bikin rumus misalkan ya. Jangan. Nah, tingkatan pertama sebetulnya adalah kurung. Jadi ketika ada kurung, dalam kurung itu akan diproses duluan ya.
Selanjutnya ya ini tambah kali atau bagi, ini tingkatannya sama, mana yang duluan ya, tapi dibandingkan dengan plus minus ini paling duluan tuh yang diprioritaskan ya. Ada pertanyaan? Oh, ada yang belum bisa masuk ya? Oh, ke host ya. Host, siapa yang belum bisa masuk? Mungkin belum di-admit atau bermasalah. Ya, ada yang nggak bisa masuk katanya. Fadil, Irfan, tolong. Kemudian ada mod, ini Sudah. pendekan dari modulo ya. Ada yang belum di-admit mungkin tuh, Dil. Sisa Sudah, pembagi. Bu, Oh, sudah sudah semua, ya. tidak ada yang Oke deh. Bu. Mangga dilanjut. Ya. Mod itu sisa pembagian ya, tadi sudah jelas. Jadi urutannya kedua. Yang terakhir adalah plus minus, tambah kurang. Jadi tingkatan ini tambah kurang sih sederajat sama dengan kali bagi juga ya. Kecuali nanti lihat urutannya yang mana yang duluan itu yang akan diproses ya, di komputernya. Oh, dosennya belum ada juga, kan udah nanti ya, mungkin sedang direvisi. Fadil katanya masih belum tuh, belum bisa absen. Karena nama saya belum ada. Mungkin perlu di-share lagi linknya yang sudah ada nama sayanya. Oke, nah gabungan dari operator variabel dan tipe data, nah itu kita sebut ada pernyataan ekspresi ya, atau expression. Nah di sini tujuannya biasanya untuk menuliskan nanti rumus. Udah bisa absen belum? Nanti ya, sabar, di-share sama hostnya link absen yang baru. Mungkin sedang ditambahkan semua nama dosennya. Ekspresi terdiri dari gabungan operan dan operator. Operannya adalah variabelnya, ya, datanya, konstantanya. Operator adalah simbolnya yang tadi. Plus, minus, boolean, dan seterusnya. And or not. Tuh. Kenapa Willy? Dibuka aja audionya. Ada Enggak, Bu, pertanyaan? kepencet, maaf. Oh, Kepencet, Bu. okay. Maaf. Oke deh, kirain raise hand, angkat tangan. Kan raise hand ngerti, Kak? Ya. Contoh ekspresi misalkan seperti ini. Nah, ini kan ada kurung ya, berarti yang diproses duluan, yang ini dulu. Kalau ini kurungnya nggak ada, yang diproses ya ini dulu 5/9 kali C tambah 32. Jadi rumusnya kan bisa salah ya. Ini untuk menghitung konversi suhu ya. Ke Celsius misalkan. Itu ya. Nah, contoh lain dari ekspresi, misalkan nih, ekspresi dengan menggunakan operan relasional tadi ya, untuk membandingkan. Misalkan ketemu ini adalah nama variabel, bukan kita ketemu ya, kita saling ketemu, bukan. Tuh, ini nama variabel. Misalkan nilainya false, ada nilainya true. Nah, X bernilai 10, Y bernilai 10. Ya. Not ada. Ada itu kan true. Jadi tidak ada. Hasilnya false ya. Jelas nggak? Contoh nih. Not ada, jadi not true kan? Hasilnya false. Ada and true. Ada adalah true. True ya true, berarti hasilnya true. Jadi kalau ada operator relasional and, sekali lagi ya, kalau dibandingkan ada dua variabel A dan B, pakai operator and, itu hanya benar kalau dua-duanya benar. Selain itu nilainya false. Sebaliknya dengan or ya. Kalau or,
Kalau dua-duanya salah, baru nilainya false. Selain itu benar. Ya. Nah, sekarang Ilham di mute dulu. Ayu di mute dulu. Nah, kalau mau nyanyi nanti ya. Jadi suaranya kedengeran. Suara saya jelas? Tadi ke mute soalnya. Ya, udah. Suara saya ada nggak? Udah ya, udah di unmute. Masuk ya. Ada. Oke. X kurang dari 5. X lebih kecil dari 5 ya. Kita lihat X adalah 10. Oh, 10 lebih kecil dari 5 enggak? Ya enggak, salah jadi ya. Ada itu nilainya true. Or, nah X sama dengan Y. X sama dengan Y apa? Benar ya. 10 sama dengan 10 hasilnya benar kan? Benar or benar atau benar. Hasilnya ya benar ya. Kuliahnya sampai jam berapa ya? Sesuai jadwal ya, jam 10-an. Mau kemana? Udah nanya sampai jam berapa? Siapa ini tadi? Holil, kenapa ada keperluan? Holil. Husni Mubarok, nanya apa? Angkat tangan lagi. Kepencet juga. Tadi nih Holil Aldiatama nanya kuliah sampai jam berapa? Mau ada apa? Udah perlu? Kita lanjutin ya. Ya, silakan mau bertanya Husni. Suaranya di unmute, videonya dinyalakan. Mana? Husni Mubarok. Nanya apa? Nanti kuliah satunya setelah selesai ini. Mulainya 10.40 kuliah kedua ya. Bentar, Husni mau nanya ya. Dah, Husni silakan bersuara. Udah di unmute tuh. Mana Nena, mana Husni? Mana Husni? Ayo. Nggak jadi. Katanya mau nanya. Masih unmute, udah dibuka kok. Tuh, udah dibuka. Coba tes suara. Jangan-jangan mic kamunya nggak muncul. Tes lu, tes gitu. Ada? Mana? Nggak bisa. Ditulis satu. Padahal udah dibuka kok. Ini saya cek di sini. Husni, mungkin yang lainnya di chat aja Husni, coba. Nanti saya baca. Di chat aja, tulis pertanyaannya. Sekarang, ayo. Ditulis aja, tulis Husni Mubarok. Tulis aja pertanyaannya kalau belum bisa ngomong. Sebetulnya udah sih, ini udah di unmute. Tadi yang mau nanya lagi siapa? Saya unmute. Coba ya. Udah tuh, udah di unmute sama host. Husni, ayo. Mau sekarang atau nanti?
Oh ya, emang. Tapi udah di unmute ya, yang Husni yang mau nanya tadi di unmute. Ketik aja pertanyaannya. Hai yo, Husni tuh bersuara. Muhammad Saiful juga sudah dibuka. Ini ketahuan dari sini. Bu, maaf, Ya. mau nanya. Nah, tuh ada suaranya. Ya, Husni. Monggo. Ini Ega, Bu. Oh, Ega kirain Husni. Ya, Ega apa? Oh Itu iya nih mukanya. contoh kalau nomor 4 nih, Bu. Misalkan nih contoh ketemu OR X sama dengan 5, nanti itu hasilnya false apa enggak, Bu? Ketemu nilainya Iya. apa? False False kan? ya kan? Iya. Terus OR X sama dengan 5. X sama dengan 5 benar nggak? Salah, iya. Nanti itu hasilnya Jadi, false kan? iya. Oh. Jadi iya, kalau iya. OR dua-duanya false, itu hasilnya false. Kalau AND dua-duanya true, hasilnya true. Sisanya false. Kebalikan dengan OR ya. Kalau OR, kalau dua-duanya salah, hasilnya salah. Selain itu benar, true. Itu. Jadi gampang ngapalinnya. Hanya satu ya. Kalau yang N, ingat aja yang false, dua-duanya false nggak, baru false. Sisanya pasti dua-duanya true nggak kalau N, pasti true. Sisanya pasti false. Kalau yang OR, yang tadi nilainya ya kalau selain dua-duanya salah, maka yang lainnya benar. Gitu ya, Ega. Sudah? Sudah, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi nih pertanyaan dari siapa? Ya, benar. Ingat tabel kebenaran. Ya, ada di tabel kebenaran pasti belajar waktu SMA ya, matematik. Kan ada tabel kebenaran. Kita lanjutkan ya. Selain itu, contoh ekspresi string untuk teks ya. Teks itu operatornya cuma bisa tambah, yang artinya nyambung, digabung ya, digabung. Tuh. Misalkan jalan, ini kan tipenya string, kota string. Jalan isinya Jalan Jeruk 1, kota Depok. Nah, terus ada variabel ekspresi ini alamat diisi dengan jalan ditambah kota. Nah, tambah ini artinya gabung. Jadi hasilnya Jalan Jeruk 1 Depok. Gabung ya. Kalau di sini nggak ada spasi, ya nggak akan ada spasi di sini juga. Ya, nih jadi pokoknya spasi itu masuk kategori tipe data, isi data string ya. Jadi seringkali nanti ketika bikin program atau menerjemahkan algoritma itu jadi salah ya. Kalau tipe datanya string tapi berupa angka itu juga harus diperhatikan. Misalkan A itu string, isinya atau ini nih X ya. X itu adalah string tapi 10. Yang satu lagi Y tipenya string tapi 10. Ada ekspresi Z yaitu X plus Y. Isinya berapa? Ada yang tahu? Kalau ini tipe datanya string ya. Y juga string tapi isinya ini sama 10-10. Terus saya mau operasikan nih X plus Y. Hasilnya apa? Coba yang tahu tulis di 20. salah. Ya, berapa? 20. Salah. Hasilnya 10-10. Nggak ada tanda 10. Nggak ada tanda plus. Nah, ini benar.
Nur Holidin, hasilnya 10-10 tapi nggak ada spasi ya. Tuh. Karena 10 digabung dengan 10 ya 10 gitu ya. Bukan jadi dioperasikan pakai tanda tambah yang ada di operasi aritmatik karena tadi tipe datanya string. Itu bedanya ya. Jelas. Gimana nih? Contoh Husni ya, saya baca nih pertanyaan Husni. Contohnya X itu kurang dari 12. Hasilnya benar nggak? Benar, karena kan di sini X-nya bernilai 10 ya. 10 kurang dari 12 benar kan? Ya. Ya, true. Tuh, udah dijawab sama Bulan. Ya, true. Jelas ya? Nah, sepertinya jelas nanti dilihat. Dah, ada udah ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ini topik variabel tipe data dan apa nih? Ekspresi operator. Topiknya selesai. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau enggak nih nanti saya mau review dari video ya. So kalau mau nanya dulu nih sebelum saya jalankan videonya. Ada enggak? Jadi materi ini akan mengkaji ulang tentang tipe data, variabel. Saya Bu, sok silakan. Royana, tolong di unmute host. Royana mau nanya atau di chat ya nanyanya. Ibu, Ya, silakan Royana. saya mau bertanya. Tadi kan yang tanda spasi itu di variabel tidak boleh pakai tanda spasi, harus pakai tanda underscore. Nah, apakah hanya di tanda di antara tanda petik doang gitu, Bu? Tanda spasi itu? Yang nggak boleh itu nama variabel. Kalau isinya ya, isinya spasi mau simbol mau apapun boleh aja. Yang nggak boleh itu namanya. Ya, jelas. Siapa? Winnie ya? Siapa barusan? Royana, Bu. Iya, Royana. jelas. Terima kasih. Udah jelas. Ya. Jadi yang nggak boleh ada spasi itu namanya. Kalau isinya mah sembarang. Mau ada spasi 10, ada simbol, boleh ya. Terus ada lagi nih. Kalau boolean nanti pakai, ya boolean kan antara 01 atau true false. Di gerbang logikanya kalau pakai gambar logika ya 01 ya, Muhammad Aji Saputra. Ya. Terus ada gini, Muhammad Haikal nanya apa? Ada or X lebih besar dari 10 hasilnya? Ya, or ada hasilnya apa tadi? Ada, nih ada yang nanya. Coba kita cek lagi ya. Ada itu nilainya apa? True atau false? Kalau dia bukan siang tuh. Ada itu adalah true ya. Jadi kalau yang true hanya dua-duanya false, baru nilainya false. Selain itu ya benar. Salah satunya salah tuh ya. Tadi siapa nih? Muhammad Haikal hasilnya bukan false ya, karena ada itu true. Tapi X lebih besar dari 20 kan salah. True dan false, or false hasilnya true ya, bukan false. Terus ini. Tadi udah ya. Teddy Maulana ini.
dalam penulisan variabel memperhatikan huruf besar atau kecilnya. Nah, itu kalau di algoritma tidak ya, tidak memperhatikan. Jadi huruf besar, huruf kecil sama. Tapi nanti kalau diimplementasikan di bahasa pemrograman bisa jadi beda artinya, huruf kecil atau huruf besar ya. Ada yang namanya case sensitive. Di Python itu harus bedakan Java, tapi ada juga bahasa-bahasa lain yang tidak membedakan huruf besar, huruf kecil ya. Tapi di algoritma, ingat ya, di algoritma huruf besar atau kecil tidak beda sama. Tapi nanti di program ya tergantung pemrogramannya pakai apa. Ada lagi? Tadi yang masih tidak ada gambarnya ya iya kan tadi masih di black screen ya. Dah kalau tidak ada sekarang silakan simak video ini ya. Review. Nah, nanti juga ada latihan-latihannya untuk masih ada ini bertanya yang mau nanya. Jaringannya kurang baik. Oke, nggak apa-apa ya. Paling itu jadi tugasnya siapa? Host ya. Nah, ini sekarang silahkan saksikan ini dulu. Ibu nggak ada Bu, suaranya. tidak ada suaranya. Oke, bentar. Kurang keras ya. Iya, Ibu, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Bu. Beneran nggak nih? Ada nggak sekarang? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ada suaranya. Belum, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Belum ada suaranya, Bu. Ada nggak? Belum. Enggak, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Ibu belum ada suaranya. Bentar. Share screen-nya bareng audionya, Bu. Munyer. Ini audionya kali ya. Bentar. Suaranya nggak kedengeran. Audio saya kan ke-mute bentar ya. Sorry. Malah layar suara. Kedengeran nggak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Belum, Bu. Belum ada suaranya, Bu. Ada, Iya, Bu. Ada yang ada yang enggak. Bentar. Ini dari mana? Suara. Tapi ada yang udah kedengeran. Aduh, di-unmute dulu dong. Siapa ya? Feedback ke sini. Sorry. Coba ulangi. Ada nggak? Ada nggak? Ada, Bu, kecil. Ada nggak? Ada tapi kecil, Bu, suaranya. Ada tapi kecil, Bu. Suara. Ada tapi kecil, Bu, suaranya, Bu. Bentar.
dimaksimumin. Bentar ya. Pakai ini mungkin audio. Tes dulu. Ada nggak? Ada nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Nggak ya sekarang? Tetap nggak ada, Bu. Ah? Nggak ada, Bu. Saya nggak ada. Nggak ada suaranya. Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Nggak ada. Bilang ada suaranya, Bu. Ada, Bu. Ada Bu suaranya Bu masih nggak ada. Katanya Nggak ada, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada, Bu. Ada nggak? Nggak ada, Bu. Tetap nggak ada. Nggak ada. Ada, Bu. Nggak ada, Bu. Tetap nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Suara saya ada ya? Ini padahal udah maksimum. Oh, Di share YouTube aja, Bu. dah nih. Sorry. Malah dimatiin lagi. Ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada Bu tetap Bu. Tetap Nggak ada, aja, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Kan ada gambarnya aja, Bu. Coba ya. Share screen-nya Bu. Share audionya, Bu. Bu share Share audio. audio. Oh, Iya Bu. Iya. Bentar. Bentar ya. Share audionya belum dicek, please. Oh. Bentar, saya stop dulu ya share screen-nya. Absen udah bisa belum? Sudah, Bu. Ada nama saya keluar. Tapi kenapa tadi nih Muhammad Ada, Bu. cepat tadi belum muncul katanya. Coba tes ya. Nih suaranya keluar nggak? Keluar nggak? Nggak, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Laka suara nih Bu. Laka suara ya Bu. Nggak ada, Bu. Adanya suara ayam jago, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Hah? Ada orang-orang yang beriman yang mendengarnya. Udah, bentar saya share dari ininya. Kupingnya bermasalah sendiri yang kedengeran. Oh, Share YouTube. Orang kerungu yang ya Bu. bentar ya. Jangan itu mungkin memang nggak kedengeran. Itu benar keluar ayam Iya, Bu. jago. Iya, Bu. Bang Jago. Ayam jago Ampun, siapa Bang itu? Jago. Mia. Ayam. Ya kalau ini siapa lagi mau nanya?
Tapi nggak jadi ya. Siapa nih? Ada yang mau nanya? Oh, kirain. Kedengeran nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Dengar, Bu. Ini udah maksimum loh. Ada? Nggak ada. Tidak ada, Bu. Oh, Nggak ada, belum Bu. share audionya ya, belum. Nah, tuh baca aja di YouTube, lihat. Absen tuh udah ya? Udah muncul kan? Udah ada. Udah, Bu. Itu tadi yang belum bisa absen, kenapa itu ya? Hah? Ada yang belum bisa absen, itu kenapa? Absen? Silakan absen dulu. Tes. Nah, keluar suara. Ada suara, ada tes speaker. Di sini ada Bapak Ibu guru. Yang suaranya kedengeran nggak? Ayo chat ini. Wih, Saya pengen tahu itu yang empati pakai adalah rasa peduli. Ih, jangan private. yang Nggak pakai bisa ke everyone ya. Mas yang Dedi. pakai echo. Aduh, Bisa siapa nggak ya? chat ke everyone biar baca semua. Ya, kalau Pak. Empati adalah rasa peduli dari Yanda. Baik, terima kasih. Ada lagi? Empati adalah memahami perasaan orang lain. Dari Panugraha. Lanjut. Mas Ayu nih. Empati rasa Aduh, itu bersungkawa. siapa yang Mas belum di mute ya? Nyimas Ayuni, Nyimas Ayuni. Wahyu, nggak usah coret-coret di layar ya. Nyimas. Bagus banget nih. Tolong di-unmute. Unmute ya, unmute. Itu Wahyu mau pakai Unmute tulisan dulu. tangan. Coba siapa sih tadi? Suara ibunya. Silakan. Lagi KBM mana ngajak KBM nih, Mas. Siapa lagi dong? Mute Siapa apa ini yang astagfirullah. di unmute dulu. Di mute ya. Udah? Udah, Bu. Kedengeran suara saya? Udah, Bu, jelas, Bu. Nah, Kedengeran, Bu. Udah, Nah, Bu, ya. jelas, Bu, jelas. Udah, oke. Tadi mana tuh? Masih di unmute. Bu, gak ada suaranya, Bu.
Bu, di saya belum ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya, Ada Bu. suaranya, Ya, Bu. Bu. Suaranya, Bu. Masih nggak ada, Bu. Masih nggak ada. Suaranya Bu nggak ada. Taruh link aja, Bu. Bisa. Terlihat. Ya, Kitanya udahlah. nonton masing-masing. Nanti ya. Berarti ini padahal udah full. Oh, bentar. Yang belum absen ya absen dulu atuh. Kalau nggak bisa absen mah. Hai semua, yang akan belajar. Yang belum absen. Dalam pemrograman. Apa sih itu Nah tuh dari host harus dari host ya. yang digunakan untuk menyimpan jenis nilai dari suatu string, dan lain. Tipe data pertama adalah integer dan seterusnya. Para contoh terdapat suatu nilai pada variabel ya. A adalah penyimpanan jumlah ketiga. Mana Apa yang angkat tangan? Kenapa? ada penyimpanan memori. Ditulis aja. Selanjutnya adalah tipe data string. String merupakan tipe data dengan suatu memori untuk menyimpan barisan karakter. A disebut dengan variabel, sedangkan malam adalah jumlah string yang ada di variabel. Kalau ada pertanyaan ditulis saja. Terdapat 6 karakter yang tersimpan pada memori, yaitu karakter M, A, L, A, N, dan Tulis. selanjutnya adalah tipe data chat. Tipe data ini bisa terdiri dari karakter, huruf, tanda baca, atau bahkan karakter. Pada contoh, karakter A menggunakan tanda untuk memberi memori tipe data chat. Yang merupakan dengan memori karakter atau desimal seperti 0,5, 1,3, dan seterusnya. Pada contoh, terdapat 2 tabung dengan isi berbeda. Jumlah berisi 1,0 dan 1,2 yang hanya bisa menggunakan data tabung. Selanjutnya adalah operator yang digunakan pada pemrograman. Operator adalah karakter khusus atau tanda yang memerintahkan compiler atau program untuk melakukan berbagai operasi dalam program. Ini diulang. Udah. Yang dapat memberikan nilai. Udah ya. Salah. Operator pertama adalah tanda di mana perbandingan buat memiliki nilai atau salah. Operator kedua adalah tanda beda, di mana pada perbandingan kedua lingkaran Ya, itu link videonya ya. Dilihat aja. dan adalah operator kurang dari.
di mana apa perbandingan dua variabel memiliki nilai yang jauh benar. Udah ya. Nanti dilihat ada di saya stop. Variabel adalah Aduh, ini share screen-nya saya Sumber data tersebut dapat diakses dan dapat diubah sesuai dengan yang ada. Udah ya. Sekarang itu tentang apa? Saya pakai ini lagi. Tipe data ya. Selanjutnya kita lanjutkan tentang cara penulisan algoritma, yaitu menggunakan flowchart. Tadi sebetulnya ada latihan ya, nanti aja. Nah, sekarang cara penyajian algoritma itu kok kesini lagi. Ada pseudocode. Suara saya udah masuk? Iya, Ada Bu. Ada ya. Saya lanjutin. Ada pseudocode, nanti ada flowchart. Nah, pseudocode adalah salah satu bentuk penulisan algoritma yang sekarang banyak dipakai. Ini ada yang mau nanya? Enggak. Jadi pseudocode bentuknya atau penulisannya mirip bahasa pemrograman. Nah, pseudo itu artinya mirip ya, atau semu. Jadi pseudocode ya kode semu atau kode yang mirip. Nah, miripnya di dalamnya nanti ada kata-kata yang dipakai di bahasa pemrograman. Seperti if, else, then, mungkin ada repeat, ya, print, read, write. Nah, itu tujuannya supaya lebih bisa dipahami oleh bahasa kita, bahasa manusia ya. Jadi menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari, komunikasi untuk sehari-hari. Nah, ini contoh kalau mau pakai. Ini di dalam pseudocode biasanya kan umum, bisa input, read atau baca ya, bisa output atau write atau print. Inputnya username. Nah, terus outputnya ini harus ditampilkan output itu ya. Nice to meet you. Nah, diterjemahkan ke bahasa Python, hasilnya seperti ini. Name-nya ya dimasukkan nama kita. Outputnya ya print. Ini yang diminta dikeluarkan ke layar. Kita si Python menambahkan ini nice to meet you, terus namanya siapa yang diinput ya. Jadi pseudocode itu nanti harus diterjemahkan ke bentuk bahasa. Nah, pseudocode ini sebetulnya sudah dibahas ya, tata aturannya di materi pertemuan 2. Ada 3 bagian, yaitu nama atau judul ya. Nama algoritma atau judulnya, header biasanya disebut juga, penjelasan tentang algoritmanya. Nanti di dalam kurung kurawal ini adalah komentar untuk menjelaskan ini algoritmanya buat apa sih, kalau mau bagus ya. Nanti supaya lebih bisa dipahami oleh si ininya, siapa, si programmernya.
ketika programnya akan dimodifikasi. Kemudian deklarasi adalah untuk menuliskan nama-nama variabel, tipe data, terus konstanta ya, peubah atau nama variabel. Ini gimana masih bersuara ya? Kemudian baru paling bawah adalah deskripsi dari algoritma. Ini masih ada suaranya, udah. Deskripsi itu isi dari algoritmanya. Algoritma asli yang tadi ya. Nanti ada beberapa contoh. Ya, ini di mute ya. Karena nanti udah menuju ke bahasa pemrograman, ke praktek. Kalau ini nggak paham dasarnya ya susah. Contoh nih, pseudocode untuk menghitung luas persegi panjang. Mungkin kemarin juga sudah ya. Algoritma, ini nama algoritmanya, terus penjelasannya buat apa. Ini untuk menjelaskan aja deskripsi ya. Menghitung luas persegi panjang dengan memberi kabar. Jadi input deklarasi tujuannya untuk mendefinisikan variabel apa aja yang dipakai di algoritma ini. Definisinya P itu buat panjang ya. Jenis datanya, tipe datanya integer. L, tipe datanya integer. Luas juga integer. Ya, ini kan integer dua-duanya ya. Hasilnya disimpan di dalam bilangan bulat. Integer ya. Deskripsi algoritmanya ini masukkan dulu karena di sini memberikan nilai. Masukkan panjang lebar. Kalau ini panjangnya udah 10 ya berarti sudah ditentukan ya. 10 kali 5. Nah, nanti hasilnya ini ekspresinya rumus luas gimana? Panjang kali lebar kan ya kalau persegi panjang. Terus tinggal di print, tampilkan. Nah, ini hasilnya luas. Jadi nanti yang ditampilkan adalah hasil hitung P kali L. Kalau P-nya 10 ya luasnya lebarnya 5, luasnya 50. Jadi keluarnya 50 nanti kalau dieksekusi ya, dijalankan, diterjemahkan ke dalam program atau kita jalankan tanpa program. Jadi misalkan si komputernya adalah kita. Ininya terserah mau pakai apa ya. Kalau yang umum ya ini input, read itu kan umum baca, input ya. Nanti ini ke output. Nanti tinggal diterjemahkan ke bahasa pemrograman. Ya, ini mirip Pascal, jadi pseudocode Pascal ya. Yang kedua adalah flowchart ya, dengan simbol-simbol standar. Flowchart adalah bentuk algoritma yang menggambarkan program atau sistem dengan menggunakan simbol tertentu. Jadi kalau ini pakai gambar grafis ya, yang menjelaskan urutan hubungan proses di dalamnya. Berikut simbol-simbol yang biasa digunakan untuk program. Ada ini namanya terminator untuk memulai atau mengakhiri. Ini untuk memasukkan data ya atau menampilkan atau mencetak. Ini untuk decision, pilihan. Ini proses, jadi kalau rumus atau proses dimasukkan ke sini. Terus kalau ada prosedur, ada subprogram, nah menggunakan simbol seperti ini, namanya predefined. Terus ada preparation untuk memberi nilai counter ya. Kalau misalkan ada pengulangan atau loop. Terus ada tanda kalau misalkan bersambung, si flowchart-nya panjang, nggak cukup nih.
Nah, pakai penghubung ini. Mau di sebelahnya ya. Tapi kalau halamannya beda, gunakan simbol ini. Nah, kita lihat masing-masing artinya ya. Tanda terminator, ini namanya tadi terminator, untuk memulai dan mengakhiri algoritma dalam flowchart ya. Ini yang jajaran genjang untuk data, mewakili data yang dimasukkan atau yang akan dikeluarkan, ditampilkan. Operasi masukkan atau pencetakan ya. Nih, ingat simbolnya jajaran genjang. Yang persegi panjang untuk proses ya, mewakili suatu proses. Kemudian yang belah ketupat ini untuk pilihan, kalau ada if itu ya. Namanya ini simbol decision untuk keputusan yang digunakan untuk memilih apakah nilainya true atau false, ya atau tidak. Terus yang simbol persegi panjang tapi ada garis ya, kiri kanannya untuk predefine, untuk menunjukkan suatu operasi yang rinciannya ditunjukkan di tempat lain. Jadi ini biasanya nama prosedur atau subprogram ya, bagian dari program atau fungsi. Jadi ini ada di flowchart lain. Jadi di sini hanya ditulis nama prosedurnya aja. Terus ada simbol preparation untuk memberi nilai awal, nilai akhir, atau penambahan pengurangan bagi suatu counter. Untuk penghitung, biasanya untuk pengulangan ya. Kalau ada si programnya memungkinkan untuk mengulang. Terus tanda penghubung ini konektor digunakan untuk menunjukkan sambungan atau lanjutan. Di halamannya sama, misalkan kita bikinnya bentuk landscape ya, yang lebar, tapi dari atas ke bawahnya kan pendek ya barisnya. Jadi gunakan simbol ini. Tapi kalau bentuk portrait yang panjang itu pasti nyambungnya ke halaman berikutnya. Nah, gunakan simbol ini. Ini namanya off-page connector. Digunakan untuk menunjukkan sambungan atau lanjutan dari flowchart yang terputus. Jadi sambungannya ke halaman berikutnya ya. Kemudian setiap ini simbol komponen di flowchart itu dihubungkan dengan tanda arrow ya, tanda panah. Ini mengalir, panahnya mengalir kemana. Jadi itu arusnya. Itu ya simbol untuk flowchart program. Karena untuk flowchart sistem beda lagi. Itu di perancangan sistem. Kalau kita kan di pemrograman ya. Contoh untuk flowchart, nah ini, misalkan nih yang logikanya ya, mulai baca data. Nah, baca data mulai diekspresikan ke program. Misalkan baca pakai perintah read ya. Atau ya tergantung ini mirip di pseudocode. Mau pakai bahasa apa. Bisa juga tetap seperti ini. Baca, atas, alas, dan tinggi. Ini misalkan untuk menghitung luas segitiga ya. Nih, hitung luas segitiga. Nah, diubah ke proses komputernya. Luas segitiga rumusnya apa. Ini sudah bahasa ke program ya, algoritmanya. Ini masih logiknya. Hitung rumus sesuai dengan rumus segitiga, setengah alas kali tinggi ya. Tampilkan luasnya. Nah, untuk menampilkan pakai perintah apa? Misalkan print. Right, tergantung ya. Mau pendekatannya, miripnya mau ke bahasa apa. Terus diakhiri oleh selesai. Tuh. Itu contoh flowchart ya. Nah, mana yang lebih enak membuat algoritma, bisa pseudocode atau flowchart? Kalau mau lihat gambaran alirannya lebih mudah ini langsung ya. Tapi kurang efisien kalau
programnya panjang, banyak. Jadi nanti kita harus baca sambungannya kemana. Itu ada 2 alternatif ya cara menyajikannya. Ini untuk menghitung luas persegi panjang yang tadi algoritma pseudocode-nya ya. Jadi sama aja dengan ini, hanya yang bedakan input sama prosesnya. Inputnya kalau ini kan ada panjang, ini dideklarasikan sesuai apa tadi algoritma ya. Ini jadi pakai deklarasi dulu. Terus input nilai, masukkan nilainya. Ini deklarasi boleh ada, boleh enggak di flowchart ya. Oh di flowchart biasanya dari mulai langsung aja dibaca, terus diproses, input, proses, output. Jadi gitu, IPO ya, selalu urutan pengolahan itu IPO, input, proses, output. Prosesnya hitung luasnya, outputnya tampilkan, selesai. Itu contoh flowchart. Gimana kalau bentuk apa struktur? Kan algoritma ada strukturnya ada 3 ya, yaitu apa aja? Urutan atau sequence ya, urutan, beruntun. Yang kedua, selection, pemilihan yang pakai if. Yang ketiga, pengulangan yang menggunakan loop ya, pengulangan, repeat, until, kayak gitu, while. Itu bentuk struktur dari algoritma dasarnya, ada 3 bentuk ya. Ini kalau kayak gini, ini artinya yang sequence atau beruntun ya, urutan, karena nggak ada pilihan, nggak ada pencabangan, nggak ada pengulangan. Nah contoh kasus nih untuk bentuk selection, misalkan untuk menentukan kelulusan dengan memasukkan nilai dan menampilkan keterangannya. Kalau nilainya di atas 60 atau sama dengan 60, keterangannya lulus. Nah, bagaimana dengan pseudocode dan flowchart? Tuliskan nih algoritmanya. Dengan pseudocode, nah tulis dulu nama algoritmanya ya. Kelulusan, misalkan untuk menentukan kelulusan berdasarkan masukan nilai. Deklarasi, nah variabelnya dideklarasikan. Ini ada variabel nilai kan, ya. Nah baru di sini gambaran deskripsi algoritma. Read nilai, jadi tergantung nilai yang dimasukkan. If nilai di atas 60 atau lebih besar sama dengan 60, then right, lulus. Tampilkan ini lulus. Kalau else itu berarti jika false ya. Kalau ini nilainya false, itu masuknya ke bagian sini. Right, gagal. Selesai. Tuh. Ini kalau dijalankan, nanti keluarnya bisa lulus, bisa gagal. Tergantung dari nilai yang dimasukkan. Kecuali kalau kita isi ini nilainya dengan konstanta, misalkan nilai sama dengan 50. Kemudian akan menjalankan ini, apakah 50 lebih besar dari 60? Kan false ya. Nah, kemudian akan ke sini yang dipilih. Karena kalau then itu kalau nilainya true. Kalau false ke else. Tuh. Sekarang bagaimana kalau di flowchart? Flowchart, jika ada bentuk selection, gunakan simbol decision. Nah, ini simbol decision-nya. Jadi mulai baca nilainya, jika nilai lebih besar sama dengan 60, kalau benar lulus. Kalau salah gagal. Selesai udah ya. Tuh. Ya, gimana dengan penulisan algoritma sampai sini? Ada pertanyaan? Nanti, nah ini saya mau ngasih soal latihan ya. Nah, ini tapi kayaknya nih suaranya nanti nggak muncul, harus host ya, dari host. Saya co-host. Nah ini di screenshot aja atau nanti filenya juga ada.
algoritma untuk menampilkan nama dan alamat. Nama STIMIK IKMI kan namanya, alamatnya tahu kan? Jalan, lihat ya di websitenya, Jalan Perjuangan. Tampilkan gimana bikin algoritmanya. Terus yang nomor 2, kalau ada 3 variabel nih, X, Y, Z, X, Y, Z, X-nya bernilai 13, Y-nya 12, terus Z1 untuk penjumlahan, X dan Y, Z2 untuk pengurangan, perkalian, Z3 untuk pengurangan. Nah, tampilkan hasilnya masing-masing. Tapi ditulis dengan algoritma ya, buat latihan. Terus yang nomor 3 nih, jika A 6, B 10. Nah, di algoritmanya ada instruksi ini, A sama dengan B. Artinya apa ini? A diisi dengan nilai B. B sama dengan A, berarti B diisi dengan nilai A. Berapa hasil A dan B sekarang? Ya, silahkan dicoba. Nomor 4, sama ya, mirip ini, tapi ada ekspresinya nih. Jika P 10, terus P-nya dimasukkan lagi untuk ekspresi ini. Jadi dioperasikan ya. Nah, ini karena ada tambah kali. Nah, mana dulu yang dikerjakan? Tadi sesuai urutan, itu adalah kali dulu ya. Tambah sama kali kan urutannya tinggian kali. Jadi ini dulu yang dikerjakan karena nggak ada tanda kurung. Kalau tambah dulu ya jadi salah nanti hasilnya gitu. Ya. Nah, kemudian nah ini soalnya di screenshot boleh atau nanti ya filenya saya sharing. Selanjutnya jadi soalnya ada 10. Nah, ini tipe data apa yang tidak mengandung nilai desimal? Oh, gampang ya, tadi sudah dibahas. Yang bukan pecahan apa? Tipe data apa? Jam segini aja masih berkokok. Tipe data apa yang boolean itu untuk operator apa? Tadi sudah dibahas ya. Operator apa aja, relasional itu apa aja. Ini juga ekspresi ya. Perhatikan nanti mana nih hierarki yang dikerjakan duluan. Terus buat algoritma. Nih penulisan algoritmanya boleh menggunakan flowchart, boleh menggunakan pseudocode ya. Silahkan. Nanti penulisannya terserah nyamannya mau yang mana, mau enak algoritma atau flowchart gitu ya. Diserahkan ke masing-masing mahasiswa. Ini juga sama. 8, 9, 10 juga sama ya. Terserah. Pilih salah satu aja. Kalau dua-duanya ya berarti bonus. Ibu, kalau yang nomor 9 itu untuk menghitung luas lingkaran, berarti Ya. kita mencari contoh masing-masing bebas gitu? Atau gimana, Bu? Luas lingkaran terserah, jari-jarinya kan diisi. Bebas. Hitung luas lingkaran rumusnya gimana? Kalau luas VR lingkaran. kuadrat. Nah, kan VR kuadrat. Berarti V-nya harus bikin konstanta dulu. V nilainya berapa sih? Oh ya, kayak tadi contoh ya. R-nya boleh diisi. Misalkan R5. Nah, berarti tinggal dihitung rumusnya. V kali R kali R. Ya, kuadrat kan R kali R ya. Jelas. Bu, punten Bu, tadi nomor satunya aku belum lihat soalnya jaringannya tadi putus. Oh, belum di screen. Nih, ulangi ya, di screen ya. Nanti saya kasih alamat buat ngirimnya. Wah, banyak nih. Mana? Nah, nih, screenshot. Waktunya ya bebas sih. Di Word. Iya, nanti disimpan di Word.
kalau pakai flowchart difoto kemudian disimpan ke Word gitu ya, supaya ngegabung dengan yang jawaban lain. Mana? Ada pertanyaan? Ya, ngerjainnya ke file dong. Ya, PPT-nya nanti saya share. Makanya tadi saya saya suruh perwakilan jurusannya. Kalau per jurusan ya, itu hubungi saya. Tadi kan nomornya udah saya kasih tahu. WA buat ini filenya nanti saya bagikan. Kalau kalian punya grup per kelas ya, per jurusan, sok mangga segera aja hubungi saya, WA saya, nanti saya share ya. Nah, sekarang saya umumkan, filenya dikirim kemana? Nih saya tulis ya, di screen, ingat. Ini hanya nilainya nanti nilai tugas dari saya ini, bukan dari dosen lain kan. Ini tim teaching ya, dosennya ada 5 orang. Jadi nanti tugas dari saya, ini saya kasih ini. Boleh diganti PDF juga ya. Ini saya tulis ya di sini nanti di screen. Di screen. Direkam, kirimnya kemana, aturannya gimana. Kirim ke email ini, kegedean ini. Kirim ke email rini.bdg@gmail. Dalam Word atau PDF itu ya. Subjek jangan kosong ya, pakai subjek. Subjek tahu kan di email, masa hari gini nggak tahu email ya. Kan suka ada kalau mau kompos ada subjeknya. Alpro gitu ya, tulis Alpro-nya. Kalian dibagi per jurusan, kelas atau gimana? Per kelas. Kelas, Bu. Per kelas, Bu. Berarti per kelas, Bu. Kelas. Tulis kelasnya ya. TIA, TIB, KAA, KA, dan seterusnya. Terus baru NIM dan nama. Kelas, tugasnya. Sorry. Kelas, terus tugas. Tugas pertemuan 3. Nih, tulis. Nah, tugas pertemuan 3. Nih, T pertemuan 3. Dah. Tuh. Baru attachment ya. Nih. Pengiriman tugas. Ini ya, dari saya tugasnya. Ini dosen jelas, ada pertanyaan nggak? Nanti filenya minta ke masing-masing grup ketua kelasnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Udah? Udah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kalau sudah jelas, insya Allah ya nanti dibaca lagi Iya, Bu. materinya dari filenya. Iya, Bu. Baik, kalau tidak, baik. Kalau enggak, terima kasih. Kalian sudah hadir meskipun mungkin lelah ya. Tapi PPT-nya nanti ya, silahkan. Saya kasih, saya mah nggak pelit kok dikasih. Kalau nilai kalian harus usaha dulu, ujian, ngerjain tugas ya. Nanti baru saya kasih nilai. Kalau nilainya yang ngerjain tugasnya dengan sesuai, baik, berakhir. Nah, waktunya kapan-kapan. Waktunya saya batasi pokoknya sebelum UTS ya. Sudah
sudah masuk. Jangan terlalu lama. Sebelum UTS tuh, karena kan ini kuliahnya online, pasti dosen lain juga ngasih tugas, saya tahu diri lah. Siap, Bu. Satu minggu. Boleh. Terima kasih, Bu. Sebelum Siap, Bu. UTS. Ya. Sebelum UTS ya, Bu. Iya, Bu. Terima Iya. kasih banyak, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Makasih banyak, Bu. Yuk, sampai Hati-hati di jalan, Bu. ya. Hati-hati di jalan. Saya jalan di tempat. Kalian jalan di mana? Ya, hati-hati di jalan ya. Paling juga semoga Ada kalian odading, juga Bu. sehat ya. Amin. Di Bandung, Bu. Di Bandung Bu, di ada Bandung ada odading, Bu. odading Mang Oleh. Ada. Odading Mang Oleh. Oleh. Kalau tatap muka sedikit modern, Bu. Jadi tukang odading itu laku. Kalau tatap muka nanti saya bawain odading Mang Oleh. Amin. Odading. Bu, pesan Bu, pesan. Yang dekat rumah saya juga enak. Rasanya gimana, Bu? Bu, Kayak Iya, makannya iya. kayak jadi Iron Man. Kalau nanti dari saya kayak jadi Doraemon tuh. Jadi Shinchan aja, Bu. Ya, udah ya. Terima kasih. Bu. Siap, Bu. Ya. Itu via Word atau tulis, Bu? Oh, kan tadi udah ditulis, Word, Ya, Word atau PDF. Word atau PDF. Ya udah, maaf, aduh. Semangat, Kang. Gini, Bu. Kebanyakan makan tanding nih. Boleh ditulis dulu di buku, baru dipotokan, terus dijadikan Word, atau harus diketik langsung di Word? Oh, atau diketik dong. Kan hari Ketik. Kan zaman now ya, Bu ya. Zaman now. Kalau gambar, kalau misalkan mau pakai flowchart, boleh tulis tangan. Karena nggak bisa ngegambar ya, padahal di Word juga ada kan. Insert simbol ya. Iya, Bu. Yang lebih simpel aja di Word. Combro, Mang. Bu, dari saya Mang ketemu Oleh. salah satu mahasiswimu, Bu. Kenapa? Saya mencintai salah satu mahasiswimu. Wah, Tuh, bucin siapa terus. itu? Buaya berkeliaran. Mencintai lewat. Udah, Bu, jangan ladenin, Bu. Meita, jangan sampai lolos, Meita. Itu buaya, Bu. Udah, Bu. Jadi Shinchan, Bu. Ya. Gambar yang boleh ditulis tangan. Ini di live atau nunggu pelajaran lain, Bu? Boleh. Terserah, live aja ya. Saya Iya, Bu. izin keluar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Thank you very much. Muah. Ya. Sekarang mari kita berdoa. Sampai ketemu lagi nanti. Sama saya pertemuan ke-10. Udah UTS. Iya, Bu. Ya. Link absen. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Link absen. Yo, izin live. Link absen, oi. Link grup, mana link grup? Di grup. Link grup, Oh, di Bos. grup. Yes. No. Ngopi-ngopi, Bos. Mong. Ya metik udah
Mas Titi. What is an easy, affordable, powerful video editor? So, you're finally editing your vlogs with Filmora 9. Who are you? I'm you. Well, future you.